Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa kabarnya? Pasti luar biasa jawabannya, karena saudara semua sehat dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita angkat pujian, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-harimu, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Berkat Tuhan selalu datang kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan takut akan Tuhan. Kami Tuhan untuk menghitung hari-harinya, hari-hari, agar kami Tuhan untuk memperoleh sebuah hati yang bijaksana seperti hati-Mu Tuhan. Hidup dalam jalan-Mu Tuhan, hidup dalam jalan-Mu, agar kita semua rencana-Mu Tuhan tergenapi buat kami. Amin, 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 amin. Haleluya. Setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur padamu. Sungguh kami bersyukur hanya kepada-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari-Mu, agar kami beroleh hati yang bijaksana Bapa. Inilah menjadi doa dan kerinduan setiap kami Tuhan, terlebih kerinduan hamba-Mu buat anak-anak-Mu Bapa. Amin, amin. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu. Oh haleluya, agar semua rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah Engkau ya Bapa, karena ajaiblah jalan-jalan-Mu, dan bimbing kami di setiap waktu. Ini yang menjadi doa-doa kami Tuhan. Besarlah setiamu Bapa. Amin, amin. Sungguh ajaib setiap langkah dan jalan-jalan-Mu Bapa. Bimbing dan pimpin kami senantiasa Bapa.
Mari Bapak Ibu Saudara kita bersyukur. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Bapa, buat cinta, kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Berikanlah bagi kami hati yang bijaksana seperti hati-Mu Yesus. Sekalipun tidak penuh, biarlah sebagian Kau mau memberikan bagi kami. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Ajaib-ajaib Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan kami naikkan bagi-Mu ya Yesus. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami mau menghitung hari-hari agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Ajari kami terus melalui kebenaran firman-Mu ini Bapa. Ketika kami terus tinggal di dalamnya dan kami belajar terus firman ini, maka kami mengerti apa yang Kau maksud Tuhan. Dengan kami menantikan janji-Mu, dengan hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Hamba-Mu bersyukur dan bersyukur. Dan hanya di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Kami menerima kebenaran firman-Mu, kami menerima pengajaran firman-Mu. Haleluya. Yang setuju bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam firman ya, kita belajar bersama-sama ya. Saya memberikan judul nasihat yang salah. Berarti nasihat itu ada yang salah ya Bu? Ada ternyata gitu ya. Bagaimana? Ya ayo kita belajar bersama-sama. Karena apa? Ketika kita mendengar dan mengikuti nasihat yang salah, itu hidup saudara tidak berkenan loh di hadapan Tuhan. Sekalipun saudara ke gereja, saudara hafal firman Tuhan, seperti orang-orang Farisi, dari Kejadian sampai ke Wahyu, saudara mengerti. Terus saudara rajin ke gereja, saudara rajin berdoa, saudara rajin memberikan persembahan persepuluhan, saudara rajin pokoknya memperhatikan orang-orang miskin, terus ke janda-janda, ke yatim piatu, ke orang-orang tunanetra, ke orang-orang ini werda, panti werda, saudara rajin. Tetapi semuanya itu akan menjadi sia-sia ketika saudara salah untuk menerima nasihat yang tidak benar. Maka dari itu kalau ada nasihat yang salah, janganlah engkau mengikutinya. Salah satunya contoh saya ambil dari 1 Raja-Raja 21 ayat 5 sampai dengan ayat 10 ini ya. Dari kemarin Ahab tengkurap karena Ahab itu kesal hatinya gitu ya. Ini ceritanya seperti itu ya. Kemarinnya ini Ahabnya ini kesal hati ini. Enggak tahu hari itu, seketika itu atau bagaimana. Isabel itu istrinya masih masak atau istrinya masih ke pasar. Tapi begitu dia datang, loh kenapa suamiku ini kok enggak bangun-bangun ini gitu ya. Dikasih makan enggak mau, diajak bicara enggak mau. Waduh ini stres berat ini gitu kira-kira. Ayo kita baca yuk di ayat 5. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, kepada suaminya si Ahab, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Nah berarti dimasakkan tidak mau makan, sudah ke pasar, sudah becek-becek gitu ya kira-kira ya, hujannya udah lebat becek-becek. Ternyata suaminya nggak mau makan. Apa yang menyebabkan? Lalu jawabnya kepada istrinya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggur ini. Itu yang menyebabkan aku kesal hati, kata suaminya. Nah maka dari itu hubungan suami istri juga harus hati-hati, jangan berpihak dengan salah satu perkataan saja, itu yang akan menyebabkan malapetaka dan bencana ya. Jadi kita harus
bijaksana gitu. Ayat yang ke-7 kata Isabel istrinya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu. Akal-akalan. Jadi suaminya ini diberitahu dengan hal yang salah oleh istrinya. Tetapi ya sudah, apa yang dilakukan oleh si cewek ini. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhan Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lempari dia dengan batu sampai mati. Nah, ini yang dimaksud nasihat yang salah. Waduh, bahaya sekali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika engkau hidup takut akan Tuhan, ketika engkau hidup menjadi orang-orang yang bijak, yang selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan, jangan seperti orang-orang Farisi ya. Orang-orang Farisi itu ini dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri. Hidup ini tidak bisa dipisahkan dari nasihat. Maka itu mintalah nasihat dari orang yang lebih tua dan orang yang bijak. Bukan nasihat kepada suami istri ini saja, bukan nasihat kepada suaminya meminta nasihat kepada istrinya, dan istrinya Isabel lagi kebetulan. Waduh, bahaya ini ya, kata orang-orang jaklat ini gitu, bukan makan lalat tapi jaklat 12 gitu ya. Kalau kita mau jujur, maka kita dapat mengerti bahwa tindakan dan perbuatan kita sangat berhubungan dengan nasihat yang kita dengar. Mungkin saudara bertanya mengapa demikian. Seperti hari-hari ini kita selalu dinasehati. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Pertama, karena nasihat akan membuka pikiran seseorang dari hal-hal yang mungkin selama ini tertutup baginya dan dia tidak pernah berpikir demikian. Itu hal yang pertama ya. Kapan? Ketika pikiran seseorang terbuka, maka dia akan mengerti, kemudian menyadarkan dia, dan selanjutnya akan menjadi bagian dalam kehidupannya yang terlihat nyata dalam tindakan dan perbuatannya. Orang kalau nggak ada yang menasehati, dia tidak mengerti. Tetapi juga ada orang yang bebal, orang itu tidak mau dinasehati. Dia mengatakan bahwa diriku yang terbaik, diriku yang terindah, diriku yang terbenar daripada orang-orang yang menasehati aku. Itu ada, tetapi fatalnya apa? Akhirnya engkau akan diterkam oleh singa-singa yang mengganaskan tadi. Karena nasihat akan memberikan dorongan dan semangat. Amin. Nasihat akan memberitahukan hal-hal yang belum kita ketahui dan belum kita mengerti. Amin. Karena nasihat menolong kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Itulah sebabnya setiap orang butuh nasihat. Kalau ada orang berkata saya tidak butuh nasihat, maka saya menyebut dia orang yang sebentar lagi menuju pada kehancuran. Paham di sini? Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan dimanapun engkau berada, ketika kita selalu diberikan wejangan setiap hari melalui renungan kita sehat, kita kuat ini, kita duduk manis, kita dengarkan dan kita lakukan hal itu. Ketika saudara melakukannya, saya percaya ada mujizat di dalam hidupmu. Kepada orang yang rohani dan dewasa, ini adalah standarnya. Kepada orang yang mengerti dengan dalam firman Tuhan dan juga dewasa dalam iman, maka kepada mereka lah kita boleh meminta nasihat. Artinya dia bukanlah seorang yang fluktuatif dan emosional, bukan orang pelin-pelan, tetapi betul-betul dia adalah orang yang stabil dalam pemikiran dan stabil dengan imannya. Jadi kalau saudara meminta nasihat itu harus kepada orang-orang yang bijak gitu ya, bukan kepada orang-orang yang besar, tinggi, ganteng, cantik, gagah, perkasa, kalau ngomong pinter, bukan yang seperti itu.
yang punya gereja gede, yang pelayanan yang luas sekali, bukan yang seperti itu, tetapi datanglah kepada orang-orang yang bijak, yang memiliki hati seorang bapa. Amin. Sehingga apa yang diajarkan, apa yang diputuskan itu adalah yang benar dari Tuhan sendiri. Hal yang kedua, kepada orang yang sudah berpengalaman. Amin. Nah, itu terkait dengan orang-orang yang sudah berpengalaman. Misalnya kalau kita mau mencari tahu tentang pelayanan, maka carilah orang yang sudah berpengalaman dalam kehidupan pelayanan. Begitu juga kalau kita mau memperdalam soal dengan atau apapun, maka carilah orang yang memang punya pengalaman dalam berdagang dan juga sesuatu yang berhubungan dengan yang kita sedang cari. Datanglah kepada orang yang bijak, jangan salah orang, jangan salah pilih orang. Amin. Kalau saudara salah pilih orang, hidupmu akan semakin amburadul, tidak semakin dibenahi, tetapi hidupmu akan semakin menderita dan sengsara. Hal yang ketiga, kepada orang yang mengenal dan mengasihi kita. Itu jarang sekali, kebanyakan orang-orang itu mengasihi kita itu cuma di bibirnya. Ketika dia engkau bahagiakan, dia akan senang untuk engkau cari. Tetapi orang-orang yang bijaksana itu yang sukar. Jadi jangan memandang dari perawakannya, dari kepandaiannya, dari kekayaannya, dari jabatan pelayanannya, tetapi lihatlah kepada orang-orang yang bijaksana. Engkau sangat membutuhkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Engkau sangat membutuhkan orang-orang untuk menasehatinya. Hal yang ketiga, kepada orang yang mengenal dan mengasihi kita. Ya, tapi jangan sampai salah. Kita tetap dalam kewaspadaan, kita tetap harus dalam hati-hati. Karena apa? Karena iblis bisa menyerupai malaikat terang. Bahkan siapa saja yang dibuat oleh iblis, orang-orang yang terdekat dengan kita, mungkin engkau akan diadu domba dengan gembalamu, kau akan diadu domba dengan jemaatmu, kau akan diadu domba dengan pelayan-pelayanmu, keluargamu akan diadu domba dengan anak-anak menantumu, engkau akan diadu domba dengan suami dan dengan siapa orang-orang yang dekat dengan engkau. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita diperingatkan oleh Roh Kudus melalui hal ini, maka jadilah menurut kehendaknya Bapak sendiri. Hal yang keempat, kepada orang yang tidak sedang dalam emosi yang labil. Jadi dia bukan seseorang yang sedang marah dan sedang jengkel, namun kepada orang yang hatinya sedang damai, kepadanya lah kita boleh meminta nasihat. Jadi bukan kepada sembarangan orang. Minta nasihat itu kepada orang-orang yang sangat tepat. Amin. Saudara mau diperingatkan terus melalui kebenaran firman-Nya ini. Ketika saudara mau diperingatkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman ini, maka engkau tidak akan pernah mendapat nasihat yang salah. Dan engkau akan berjalan terus maju, dan engkau terus akan berhasil, dan engkau akan terus menjadi berkat, dan engkau terus akan memberkati. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus berani mendengar nasihat, tetapi bukan nasihat yang salah, nasihat yang benar. Ketika engkau diperingatkan dalam nasihat yang benar, mungkin ada yang keras, mungkin ada yang tidak bisa menerima nasihat itu. Biarkan saja, yang terpenting engkau sudah mengatakan di dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Saudara percayakan hal itu, mari kita belajar terus dan belajar. Tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih, berikanlah hikmat-Mu yang lebih dan lebih lagi. Kami mau Tuhan untuk Kau pimpin, kami mau Tuhan untuk mendengar suara-Mu, kami mau Tuhan merasakan kehadiran-Mu. Ketika kami memperoleh itu semuanya, maka kami akan menjadi orang yang luar biasa Bapa. Kami boleh hebat bukan karena kekuatan kami boleh hebat bukan karena kekayaan kami boleh hebat bukan karena kekuatan kami Bapa, tetapi itu datangnya semua dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih, diberkatilah Engkau sekaliannya di dalam nama Bapa, Putra,
dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih dan anugerah Allah mengalir dan melimpah di dalam kehidupan saudara. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang merasa diberkati dengan firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.